24 Kenyataan tentang Hasbi. POV Autor. Raka keluar dari ruangan tempat Kinar dirawat dengan rasa tak nyaman. "Ayo ikut aku ke ruangan Dr. Ihsan." Tanpa Raka sadari Azian sudah ada di sampingnya. Raka sempat terkejut sesaat. "Ngagetin aja, dengkus Raka," yang dibalas kekahan oleh Azian. Mereka pun menuju ruangan Dr. Ihsan. Pria itu tadi sudah meminta Azian menemuinya. Sebenarnya, mereka tidak berada di rumah sakit, melainkan di klinik Dr. Ihsan. Dan, saat Raka mengatakan kalau Azian sedang mengurus administrasi, memang begitu sih. Azian sedang berbicara dengan perawat yang membantu pekerjaan Dr. Ihsan. Mereka pun sampai di ruangan Dr. Ihsan. Kemudian masuk setelah mengetuk pintu, dan dipersilahkan masuk. Mereka sekarang udah duduk di hadapan dokter tampan itu. "Jadi sebenarnya apa yang terjadi?" tanya dokter. "Saya tidak tahu persisnya. Saat itu saya mengecek Kinar ke toilet, karena dia lama sekali," ujar Azian. "Namun saat itu saya sungguh terkejut, karena dia tak sadarkan diri." Dengan tangan mencengkeram lehernya sendiri, lanjut Azian dengan nada sedih. "Tadi, dia sempat mengatakan kalau Hasbi lah pelakunya. Dia coba melenyapkannya," timpal Raka. Raka dan Azian begitu tampak sedih dengan kejadian ini. Tingkat halusinasinya sudah sampai tahap menyakiti diri sendiri. "Hal ini sangat membahayakan nyawanya sendiri," ujar Dr. Ihsan. Raka dan Azian diam tak mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka sedang bergelut dalam pikiran masing-masing. "Demi kebaikannya, saya butuh izin pihak keluarga agar Nona Kinar dirawat di rumah sakit jiwa," dengan tak nyaman Dr. Ihsan berkata. Azian dan Raka terperangah. "Apa tak ada jalan lain?" "Anda pasti salah, dokter." Azian sedikit membentak, rasanya tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Tenanglah." Raka berusaha menenangkan Azian dengan menepuk bahunya perlahan. "Maaf, tapi ini demi kebaikannya juga," helaan napas mengiringi ucapan Dr. Ihsan. Brak, pintu terbuka, menampilkan sosok Kinar dengan raut muram. Bahkan buliran bening tampak sudah menunggunya untuk luruh di dalam kelopak matanya. "Kinar." Raka dan Azian sangat terkejut. Mereka yakin Kinar tak akan terima dengan apa yang telah dia dengar. Kinar mengembuskan napas pelan, lalu mengatakan sesuatu yang membuat semua yang ada di ruangan itu tercengang. "Aku bersedia," ujarnya dengan tegas dan yakin. Padahal, sebenarnya dia sedang menahan gejolak rasa di dalam dada. Rasa sedih, rasa marah, dan kecewa kepada diri sendiri. "Kinar." Azian berdiri, lalu menghampiri Kinar dan memeluknya. "Kakak yakin kamu bisa, kamu akan kembali seperti dulu," dan tetesan buliran bening pun tak terelakkan berjatuhan begitu saja dari pelupuk matanya. Kinar menenggelamkan diri dalam pelukan kakak, yang kini sudah dia ketahui bukanlah kakak kandungnya. "Aku bersedia, karena aku ingin sembuh," Kinar berkata dengan nada lirih dan pelan sekali serupa dengan gumaman. Raka menatap Kinar dengan sedih, rasanya tak percaya sahabat yang sudah dia sukai sejak kecil akan masuk rumah sakit jiwa. Tapi, itu semua untuk kesembuhannya, untuk kebaikannya. "Aku tak apakah," seulas senyuman terbit dari bibir Kinar, meski sangatlah tipis. Dan hari itu setelah kedua orang tua Kinar datang, mereka pun membahas tentang Kinar. Dengan sedih dan berat hati, Kinar pun akhirnya harus mengalami pengobatan di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Kinar tampak duduk dengan tegak di sebuah bangku yang ada di rumah sakit jiwa ini. Tatapannya kosong, memperhatikan beberapa orang yang tampak aneh menurut Kinar. Ada seorang lelaki paruh baya yang sepertinya sedang marah-marah sendiri, hingga kemudian harus ditenangkan oleh para perawat. Ada seorang pemuda yang seolah sibuk mengerjakan sesuatu yang dia sendiri tak tahu. Ada wanita yang seolah sedih dan terus saja berteriak histeris dan masih banyak lagi.
Apa orang lain juga menatapku dengan aneh? Iya. Seperti aku menatap mereka. Kinar bergumam pelan, lalu mengembuskan napas dalam dengan gejolak rasa sedih melanda hatinya. Tak terasa kalau ternyata sudah hampir 1 bulan Kinar berada di tempat ini. Menjadi salah satu pasien yang menjalani perawatan. Kinar, sebuah suara yang dia kenal mulai menyapa pendengarannya. Safa menoleh. Kak, dengan terkejut Kinar menyahut, bahkan dia sampai berdiri saking terkejutnya, dengan wajah yang tiba-tiba saja berubah memucat. Tangannya gemetar, dan kakinya terasa lemas sekali. Kamu kenapa sayang? Dia adalah Hasbi, orang yang sangat Kinar takuti saat ini, karena sudah 2 kali coba melenyapkan nyawanya. Mau apa kesini? Bibir Kinar bergetar ketakutan. Sayang, tentu saja aku ingin mendukungmu. Aku mencintai kamu. Sorot mata itu, Kinar mulai sadar akan sesuatu. Dia adalah Hasbi palsu, harapan dan halusinasinya saja. Tidak nyata. Hasbi yang penuh kasih sayang dan cinta kepada dirinya. Kinar menatapnya lekat, ya dia memberanikan diri. Tangannya terulur dengan perlahan, coba menyentuh pipinya. Dan dia bisa merasakan begitu nyata. Aku merindukan kamu. Aku akan menjagamu di sini. Suara Hasbi begitu lembut sekali. Tapi waktu itu, kamu bersama siapa? Entah kenapa, tapi Kinar terbawa emosi. Maafkan aku, kami sudah putus. Karena aku lebih memilih kamu, ucapnya dengan penuh keyakinan, lalu membawa Kinar ke dalam pelukan hangatnya. Kinar tidak sadar, dirinya kembali berhalusinasi dan tak bisa membedakan antara mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Dari kejauhan, tampak seorang wanita dengan rambut pendek sebahu menggunakan kacamata, memakai rok span sedikit di bawah lutut dengan atasan memakai blazer warna biru muda. Wanita itu tampak bergelayut memeluk seorang pria dewasa, tampan dan raut wajah lembut namun dengan tatapan dingin. Pria itu tersenyum sinis dengan sorot mata tajamnya itu tak beralih dari menatap Kinar. Kamu tak boleh keluar dari tempat ini, gumamnya dengan nada penuh penekanan. Semuanya sudah selesai, biarkan dia di sini, ujar wanita dengan wajah lembut itu. Wajahnya mendongak untuk melihat raut wajah lelaki yang merupakan suaminya. Lelaki itu menunduk dan menatap sang wanita lekat. Belum, semuanya belum usai. Aku belum puas, aku belum puas. Lelaki itu menggeram kesal, dan mulai mengepalkan tangan. Tapi, dia sudah ada di tempat ini. Misi kita sudah berhasil, ucap wanita itu. Seharusnya dia lenyap dengan kegilaannya itu. Tapi, kondisinya menunjukkan kemajuan. Sahut lelaki itu dengan gigi bergemeretuk. Lupakanlah semuanya, ucap sang istri dengan nada selembut mungkin. Pri itu berubah menatapnya tajam dan tiba-tiba saja melepaskan pelukan wanita itu di lengannya, kemudian mencengkeram bahu wanita yang merupakan istrinya itu dengan kuat. Berani kamu mengaturku? Wanita itu tampak ketakutan, dan bibirnya menyahut dengan gemetar. Tidak, ucapnya lirih. Apa aku menyakitimu? Maafkan aku, lalu merengkuh bahu sang istri dan membawanya pergi dari tempat itu. Begitu cepat perubahan dari raut dan sikap pria itu. Dia adalah Hasbi. Ya, Hasbi sebenarnya masih hidup. Dan wanita yang ditemui Kinar saat di taman adalah Dokter Dara. Hanya saja, Kinar tak bisa mengingatnya. Hasbi yang coba melenyapkannya adalah Hasbi sesungguhnya. Lalu siapa lelaki yang mirip Hasbi saat kecelakaan dengan Kinar itu? Dan apa motif Hasbi melakukan semua ini? Semuanya akan perlahan mulai terkuak satu demi satu. Kinar masih dalam perlukan Hasbi. Hasbi halusinasinya tentu saja. Sore itu, Raka hendak pergi menjenguk Kinar di rumah sakit jiwa. Raka, seseorang menyapanya, yang tidak lain adalah Renata.
Raka menoleh ke arah sumber suara yang begitu dia kenal itu. Saat ini, Raka sudah sampai di area parkir kafe miliknya. Ren, dengan malas Raka tak jadi membuka pintu mobilnya. Dia berdiri mematung di samping mobil. Renata menghampirinya. Raka, tak bisakah kamu melupakan wanita gila itu? Setelah sampai di hadapan Raka, Renata berkata, "Tidak, aku sudah berjanji untuk menjaganya, dan jangan pernah menghina dia." Dengan tegas Raka berkata, "Raka, entah sampai kapan dia akan ada di sana." Dengan tatapan sedih Renata berkata, "Entah akting atau bukan, secepatnya dia akan pulang," ucap Raka. Sungguh dia tak suka mendengar perkataan Renata yang terkesan merendahkan Kinar. Renata tampak memasang raut tak suka. "Kamu mau kemana sekarang?" "Pulang," tanya Renata. "Mau menjenguk Kinar," jujur Raka. "Ikut," dengan nada merajuk, Renata berkata. Tatapan matanya menunjukkan kalau dia berharap Raka akan mengajaknya. Every day, late at night, not okay. All I want, and I